sudah mengandung 4T semua. Jadi bagaimana sih caranya? Keluarkanlah racun yang ada di dalam tubuh mereka. Keluarkan yang namanya zat kimia di dalam tubuh mereka. Jadi mereka aman, ya. Nah, kemudian gejala kanker rahim. Jadi Inang harus tahu gejalanya. Terkadang kita sudah ada gejala tapi kita nggak tahu. Gejala kanker rahim yang pertama, Inang, keputihan yang tidak normal. Yang normal itu bagaimana, Inang? 3 hari sebelum sesudah menstruasi kita putihan. Benar, Inang? Berlendir, tidak kuning, tidak bau, tidak gatal, apalagi sampai iritasi, ya. Seperti istri dari Amang Pendeta kita sosialisasi di gereja Resort HKBP Salimah Kondang, itu sudah keputihan selama 10 tahun. Bayangkan, Inang. Jadi kalau ada keputihan, tolong konsulkan ke saya, boleh, bertanya langsung juga boleh. Jangan dibiarin karena lama-lama pasti gatal dan lama-lama berbau. Kemudian yang kedua, halangan atau menstruasi yang tidak normal. Yang normal itu bagaimana? 5 atau 7 hari paling cepat, 10 atau 12 hari paling lama. Nah, banyak sekali wanita Indonesia saat ini rata-rata nggak halangan itu nggak normal. 3 hari sudah berhenti, ya. Setengah bulan terus halangan nggak berhenti, bahkan ada yang 1 bulan tidak berhenti. Pernah dengar ya? Benar. Bahkan itu mengeluarkan darah seperti hati, kehitam-hitaman. Itu terjadi waktu kita sosialisasi di Tapanuli Selatan. Itu jemaat gereja HKI, ya. Itu 3 orang meninggal karena seperti ini. Mereka nggak tahu padahal gejalanya lama sampai 10-15 tahun. 1 bulan halangan terus menerus, mukanya pucat seperti kertas. Itu kita anjurkan periksa ke rumah sakit. Ternyata kanker stadium lanjut. Ya, kalau sampai 1 bulan terus-terusan halangan, nah itu berarti nggak normal. Dan bahkan, Inang, ada yang 1 tahun tidak halangan, 2 tahun tidak halangan. Pernah dengar? Kalau itu beda. Iya, kalau monopos memang halangan. Iya, benar. Jadi itu perutnya biasanya semakin membesar, ya. Mana darah kotor yang seharusnya kita keluarkan 1 bulan sekali, kok 2 tahun nggak keluar. Ternyata menempel di dinding rahim, maka terjadilah penebalan dinding rahim. Ternyata bisa tumbuh miom, kista di rahim kita. Dan bahkan banyak sekali wanita yang hamil anggur, hamil di luar kandungan, dan harus dioperasi. Bahkan banyak sekali yang harus diangkat rahimnya. Kemudian, Inang, gejalanya, Inangku merasa sakit 3 jari di bawah pusat saat melaksanakan hubungan suami istri, ya. Kemudian lama-lama mengeluarkan cairan darah walaupun seperti saja. Nah, apa yang harus Inang lakukan kalau sudah ada gejala-gejala yang saya sebutkan tadi? Ya, terkadang sampai merasa nyeri haid berlebihan. Apa sih yang harus dilakukan? Lakukanlah yang namanya pap smear. Ya, sudah pernah pap smear? Ya? Ibu bidannya di sini yang mana, ya? Hadir? Nggak ada. Enggak, maksudnya yang malam hari ini hadir enggak? Ada di kami bidan. Oh, enggak ada, ya. Biasanya itu, Inang, yang namanya pap smear itu gratis tanpa dipungut biaya di puskesmas tempat. Inang, jadi Inang harus tahu. Pergi ke puskesmas untuk melakukan pap smear. Nah, kalau Inang pap smear hari ini, 6 bulan ke depan langsung ketahuan sel kanker Inang mulai tumbuh subur atau tidak, karena selama ini Inang suka mengkonsumsi 4 tadi. Ya, nah di sini langsung aja kita ke kanker payudara. Kanker payudara pembunuh nomor 2 bagi kaum wanita. Ya, kita nomor 1 dan nomor 2 juara kankernya, ya. Wanita yang beresiko tinggi terkena kanker rahim yang pertama, wanita yang setelah melahirkan tapi tidak mau menyusui anaknya. Ada, Inang? Enggak, ya? Enggak ada asinya. Enggak ada asinya, ya, Inang, ya. Nah, itu kan ada pencegahan sekarang, ya. Kemudian yang kedua, wanita yang menyusui tidak tuntas 2 tahun. Iya, ada pencegahannya, bagaimana nanti boleh saya jelaskan, ya. Kemudian wanita yang menyusui hanya sebelah payudaranya saja. Enggak ada, ya, Inang, ya. Yes, Inang pernah dengar nggak ada orang yang menyusui hanya sebelah payudara saja? Pernah. Biasanya yang nggak mau bayinya atau mamanya? Mamanya mungkin kadang karena satu, maaf ya, kupingnya satu nggak Iya. satu aja. Iya, terkadang bayinya juga nggak mau. Iya. Kalau bayinya nggak mau, nah berarti ASI kita
sudah terkontaminasi oleh beberapa penyakit. Maka bayi nggak usah dipaksakan. Cukup kita beli pemompa ASI, karena sekarang sudah modern ya, di apotek, di klinik sudah ada, agar ASINya tidak menumpuk di payudara kita. Gejalanya yang pertama, tumbuh benjolan di payudara kita. Walaupun sebiji kacang hijau, berarti akarnya 2 tahun yang lalu sudah menyebar di payudara kita. Inang periksa ke rumah sakit, itu nggak dikatakan kanker, tapi dikatakan tumor. Tumor Cina. Tumor Cina ini adalah awal dari tumor ganas. Nah, kalau sudah ganas berarti kita sudah terkena penyakit kanker. Jadi jangan sepele. Kemudian tumbuh kutil-kutil bersisik di payudara kita seperti jerawat, awalnya 1, lama-lama banyak. Kemudian inang merasakan gatal di payudara, ya, bertahun-tahun. Kemudian tumbuh yang namanya KGB, pembengkakan di antara ketiak dan payudara, disebut KGB, kelenjar getah bening. Jadi kalau ada ini, apa yang harus inang lakukan? Ya, gejala-gejala tadi. Inang harus melakukan mamografi di rumah sakit. Biayanya mencapai Rp700.000. Ya. Nah, cukup di sini saya jelaskan. Di sini akan saya jelaskan sedikit saja mengenai penyakit PTM. Dijelasin tidak inang penyakit PTM? Ya, penyakit PTM ini adalah penyakit yang tidak menular, dan biasanya penyakit ini sering sekali diderita oleh masyarakat dan susah sekali untuk disembuhkan. Bahkan sampai tua jarang yang bisa sembuh. Contohnya kolesterol, darah tinggi, asam urat, asam lambung, jantung, dan penyakit diabetes. Ya. Jadi di sini saya jelasin sedikit saja karena waktu kita juga semakin malam ya. Ya, saya jelasin untuk penyakit asam lambung ya. Asam lambung ini sepele. Kita sepele dengan penyakit asam lambung. Karena penyakit asam lambung ini bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit yang lain komplikasi. Contoh ini kita sudah kena asam lambung, kemudian kita stres. Asam lambung kita ini pasti naik ini. Ya. Kalau asam lambungnya naik itu kita bisa seperti menyesak, sakit di ulu hatinya seperti diiris-iris, seperti juga orang kena sakit jantung yang menyesak. Untuk ambil napas kita susah, keringat dingin, lemas, bahkan kita bisa seperti mual, kepala kita juga bisa pusing setiap hari. HB kita rendah, mendengar suara ambulan kita ketakutan, mendengar ada orang meninggal kita ketakutan nih. Ini karena apa? Asam lambung kita tadi naik, darah tinggi ikut naik, kolesterol ikut naik, asam urat kita juga ikut naik ketika kita stres. Jadi kalau kita kena asam lambung, hindarilah yang namanya stres. Karena stres ini adalah sumber dari segala macam penyakit. Bagaimana sih menghindari stres? Banyak-banyak beribadah, ke gereja boleh, dan ya pertamiangan seperti ini. Ya, karena kalau kita stres, daya tubuh kita akan melemah. Contoh Inang marah-marah selama 5 menit, daya tubuh kita akan melemah selama 6 jam. Bayangkan. Ya. Jadi kalau asam lambung ini sebenarnya gampang. Usahakanlah makan yang teratur. Biasanya kita enggak makan pagi dibuat makan siang, makan siang dibuat makan sore, bahkan sore jajan gorengan. Ya, gorengan makan malam. Gorengan ini kita nggak tahu minyaknya dari minyak jelantah atau enggak. Jadi kalau dari minyak jelantah, bagaimana penyakit asam lambung kita mau sembuh? Nah, jadi di sini untuk mempersingkat waktu, intinya mari sama-sama kita jaga pola hidup kita, pola makan kita. Kita pikirkan kalau kesehatan itu lebih berharga dari harta kita, ya, lebih berharga dari segalanya. Contoh seperti beberapa tempat kita sosialisasi, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi dia kena kanker, sudah di kemo, bahkan rambutnya sudah nggak ada sama sekali, kurus. Jadi itu harta kita nggak bisa kita manfaatkan lagi. Intinya, mari sama-sama kita melakukan pencegahan, ya, sebelum kita terkena penyakit kanker atau penyakit PTM tadi. Jadi Aman Inang, kira-kira mau tidak melakukan pencegahan? Mau. Pencegahan 2 cara, dari luar dan dari dalam. Dari luar yang pertama, hindarilah makanan-makanan yang berlemak tinggi. Maaf Aman Inang, ini makanannya mau didoain dulu atau saya lanjut? Lanjut aja ya. Nah, kita lanjut. Dari luar hindari makanan-makanan yang berlemak tinggi. Santan, daging, ya, perkakas-perkakas dalam atau jeroan, kan ada hati, ya, usus, iya. Bukan nggak boleh makan, boleh sih sekali-sekali, nggak boleh berlebihan karena semua yang berlebihan itu nggak baik ya ini ya. Nah, yang kedua,
banyaklah makanan yang berserat tinggi. Makan makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah. Terkadang kita enggak, kita suka beli ikan, kita suka beli ayam makan pelet. Ikan itu udah berapa bulan dari laut, memakai pengawet. Benar, nah, bolehlah sekali-sekali. Kemudian banyak berolahraga. Yang terakhir, hindarilah yang namanya stres, karena stres adalah sumber dari segala macam penyakit. Nah, dari luar tentu ada dari dalam, dua cara, medis dan non medis, ya. Jadi mana yang saya jelaskan namanya medisnya?